Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majelis ini dalam rangka untuk mengenal lagi agama kita, menguatkan lagi iman kita agar kemudian jangan sampai turun apalagi sampai hilang, naudzubillah. Maka kita harus melazimi yang disebut majelis ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya bawa pada malam hari ini masih berkaitan dengan keluarga yang berkah, yaitu keluarga yang mengerti atau tahu atau mengilmui cara untuk masuk surga. Jadi satu keluarga kalau ngerti cara masuk surga, itu berarti keluarga yang penuh berkah. Ning pada bulan yang lalu saya menyampaikan tentang ketuhanan Isa Al-Masih. Kalau dicegat Pak Mul, pertanyaanku Mas, sing disalib sopo? Kan waktu niku mboten kula jelaske. Kula suka sanjang, mengki kula jelaske pas donge Natal tahun ngajeng. Kesuwen Mas. Nah niku kesuwen niku maksudnya napa niki? Mang tandai piyambak. Kesuwen ngono ndak aku selak ra krungu napa pripun dah. Maka sebelum membahas apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Mul. Siapa yang disalib? Nah, pertanyaan bagus nih. Dan itu bagian dari keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala paling mengandikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Orang Yahudi mengatakan sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Jadi orang Yahudi ini mengatakan itu Rasulullah dan itu Isa Al-Masih dan itu anaknya Maryam. Jadi orang Yahudi sampai hari ini gak mau mengimani sebagaimana imannya orang Nasoro. Makanya belum lama saya dapat video dan YouTube, maksudnya link kalau tinggalin itu. Enten dua orang orientalis apa istilahnya, penginjil, jadi menyampaikan dakwah Kristen tapi di Yerusalem sana. Ketika orang Islam niku kan hari Jumatan masjid, nah orang Yahudi niku hari Sabtu, hari Sabat. Mereka OTW menuju kuil mereka niku bengok-bengok ning dalan. Oh, kamu harus mengimani Yesus sang juru selamat gini-gini ngangge basa Ibrani. Niku dibandemi karo wong Yahudi. Nggih tentu bandemine mboten ngangge watu. Saeneng-enenge sendal diucalke, galon diucalke, karo cah cilik-cilik didoni ngoten niku. Dan sampai hari ini ngoten. Makanya kalau ada sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, ketika kita ngarep-arep wah anakku kudu dadi dokter, itu kan dari mulai SD sudah kita toto to. Kowe kudu pinter matematika, biologi, SMP nggih ngoten, SMA ngoten to. Mengke harapane mengke pas ujian untuk masuk dokter ketampi kan ngoten to. Maka niki urutane jane wis bener dari Yahudi niki menyembah Allah, Islam niki menyembah Allah. Kok ning tengah kok ya kleru gitu. Artinya nek ada seorang anak yang kemudian pengen supaya anaknya jadi dokter kok SMA-ne mlebokke IPS di mesti ki angel to, Pak. Nomale dilebokke bahasa. Nomale malah ra di sekolah terus pengen jadi dokter piye ceritane gitu kan. Nah, maka enggak mungkin akan terjadi ketika cerita itu enggak bersambung. Makanya di sini orang Yahudi dinyatakan oleh Allah sampai hari ini mereka enggak mau mengimani seperti imannya orang Nasoro. Kemudian Allah menegaskan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Kowe ora pernah mateni sing jenenge Isa Al-Masih, kowe ora pernah nyalib Isa Al-Masih, tapi tak serupakan. Artinya yang mbok salib dan mbok bunuh atau yang mbok akui sebagai yang mbok bunuh atau yang mbok akui sebagai yang mbok salib itu bukan Isa Al-Masih. Kemudian walakin subbihalahu itu tak ganti yang lain. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhum ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adoni wa ma qataluhu yakina. Di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang itu
Dan faktanya orang Nasrani pun untuk merumuskan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan mereka harus rapat konsili 1, 2, 3 sampai 10, dan setiap rapat itu menghasilkan pengkafiran pada orang yang bertentangan. Jadi nek coro ormas niku napa? Musyawarah nasional niku lho. Muktamar, muktamar. Jadi agar muktamar atau munas niku mesti enten sing dikafirke. Kowe ora iman ngene iki, wis sepakat ngene, kowe ora gelem melu kafir kowe gitu. Sampai 10, sampai akhirnya di rapat yang terakhir itu diputuskan Tuhan itu 3 tapi 1 ning 3. Lah 3 napa 1? Guys, pokoknya ngoten niku gitu. Nah, maka di sini dikatakan mereka berselisih, dan mereka berselisih itu di atas keraguan, malahum bi min ilm. Mereka enggak pernah tahu sebenarnya kasunyatane niku pripun. Karena bahasanya sudah subbihalau, diserupakan. Jadi nggih otomatis plek rupane padha. Ning Allah pastikan bukan dia, bukan Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih diangkat ya. Kemudian illat tiba'ad doni, yang mbok ikuti itu cuma prasangka, sampai harus mendiskusikan format ketuhanan, wa ma qataluhu yakina, dan mereka enggak pernah membunuh dengan keyakinan. Nah, pertanyaannya Pak Mul, terus sapa sing disalib Mas? Nah, tadi kan sudah jelas diserupakan. Sing diserupake iki terus sapa gitu kan? Apakah Pak Bambang, Pak Joko, atau Pak yang lain gitu kan? Nah, tentu mboten enten nami itu di sana gitu kan. Nah, yang pertama terdapat riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau menjelaskan tentang ayat tadi, yaitu tentang Quran surat An-Nisa ayat 157. Beliau mengatakan, lamma aradallahu ayyarfa'a Isa ila sama. Ketika Allah ingin mengangkat Isa ke langit, kharaja ala ashabihi, Isa keluar menemui para sahabatnya. Jadi sahabat Isa itu ada 12. Nah, 12 ini yang mewakili suku-suku orang Yahudi. Nah, bagaimana Musa itu sahabatnya juga 12. Fil bait isna asyara rajulan, di dalam satu rumah yang di situ ada 12 orang minal hawariyin. Nah, jadi sahabatnya Isa itu gelarnya menurut Islam disebutnya sebagai al-hawariyun. Saya belum tahu nanti nek bahasa Ibraninya hawariyun itu apa, saya belum tahu. Cuman di dalam Quran juga disebut hawariyun juga. Di dalam hadis ini nggih hawariyun. Summa qala, kemudian Isa berkata, jadi pun ngelempak niki piyai kalih welas, selain Isa berarti 12 sama Isa berarti 13. Qala Isa mengatakan ayyukum yulqa alaihi syabahiyya fayuqtalu makani wa yakunu ma'i fi darajati. Kowe cah rolas, sapa sing gelem rupane engko didadeki kaya rupaku, terus bar kuwi dipateni manggoni panggonanku, engko ketemu aku ning surga kono, derajate amor karo aku. Nah, faqoma syabun min ahdasihim sinan. Jadi ternyata dari 12 niku, singkat cerita, ada satu yang paling muda, sisanya lebih tua. Nah, nggak tahu lebih tua niki kepala 4, kepala 5 atau kepala 6, saya nggak tahu. Tapi bahasanya di sini yang paling muda berdiri. Kemudian dia mengatakan bahwasanya saya. Faqala, maka Musa. Isa berkata kepada anak ini atau pemuda ini, jadi muridnya yang paling muda ini, ijlis, lingguh-lingguh, duduk kowe, lingguh-lingguh. Jadi Isa niku nggih terus jane pengarep-arepe ujune sing sepuh-sepuh sing ngadeg ngono kan. Wong sepuh gitu kan. Cara ten iki nggih Pak Mul ngono ngadeg. Ning sing ngadeg kok malah santri kula ngadeg lho. Wah, piye to iki sing tuwek iki gitu. Kurang jos iki ya gitu. Suma ada alaihim faqama zalika asyaf. Lalu diulangi lagi, sapa sing gelem mengko dibentuk padha kaya aku karo Gusti Allah, terus genteni papan panggonanku, dicekel, dipateni, nang ning surga kamar aku gitu. Wadeg mulih niku cah enom niku. Cekekal ngoten. Ijlis lingguh kudu kowe. Sing tak arep-arep iki lho, kudu kowe. Suma ada alaihim faqama syaf. Dibaleni meneh, wadeg meneh sing enom. Faqala, kemudian dia sebelum disuruh duduk dia mengatakan, "Anak, saya, wis pokoknya saya." Gitu kan. Qala, kemudian Isa ya kalau udah 3 kali kan ya sudah gitu kan. Akhirnya anta huwa zaka, ya wis kowe nek. Gandeng tadi yang sepuh tadi sudah dikasih kesempatan enggak ada yang mau gitu loh. Nanti peng telu bener-bener enggak mau gitu kan. Sing enom langsung set, nah, ya wis lah kowe wae gitu kan. Fa ulqiya alaihi syabahu Isa wa rufi'a Isa min rauzanatin fil baiti ila sama.
Maka akhirnya pemuda itu diserupakan dengan Isa dan dia menduduki kedudukannya Isa, umpamanya dan kursi khususnya dia ada di situ, dan Isa diangkat dari jendela rumah itu ke langit. Jadi rumah ten Arab mriko, ten jazirah Arab termasuk ten Palestina mriko kotak-kotak ngono niku. Nah, kadang enten atape yang bisa napa istilahnya? Bisa mengo ngoten niku lho. Nah, diangkat dari situ, sret munggah ke langit. Nah, qala kemudian dikatakan wajaa at-talabu minal yahud. Kemudian orang-orang Yahudi yang mencari. Jadi orang Yahudi niki ceritane wanyel karo Isa. Wong sing tak enteni iki nabi sing kuat kaya Musa, sing iso menyatukan orang-orang Yahudi melawan tirani, dalam hal ini orang Romawi. Nek zaman Musa kan orang Mesir gitu kan. Kok sing teko Isa dikon gelut emoh, geleme mau ngobati rono ngobati rene karo ngomong sing kalem-kalem, ora pengen ra seneng. Pokoke kudune sing ngegas ngebut-ngebut, kudu gelut pokoke gitu. Nah, karena orang Yahudi ini enggak seneng dengan Isa, maka difitnahlah Isa kepada bangsa Romawi, iki lho datang seorang yang ngaku nabi akan memecah belah bangsamu. Akhirnya orang Romawi singkat cerita sepakat untuk menangkap. Nah, diduduhilah sama orang Yahudi. Makanya orang Yahudi ini datang mencari dan kemudian fa'akhadhu asyabaha faqataluhu. Kemudian yang diserupakan tadi diambil, kemudian dibunuh, summa sholabu. Berdasarkan hadis ini dibunuh dulu baru disalib. Berdasarkan kisah orang-orang Nasrani itu ken mlaku dulu gendong kayu salib sampai tekan bukit yang dimaksud, kayu salib ditancepke, dhek digantung ten mriku dalam kondisi hidup, nanti dibiarkan mati. Lalu kemudian di hari ketiga dicoblos tinggi dodone nggo memastikan dia mati. Terus ya begitu sudah yakin mati dijarkan, nah sama murid-muridnya diambil dimasukkan ke gua, di situ hidup lagi gitu. Nah itulah nanti wonten niku nek cerita versi mereka nggih, tapi nek versi kita diangkat dari rumahnya tadi ke langit gitu. Nah kemudian Ibnu Katsir berkata wa hada isnadun sahih ila Ibnu Abbas, sanad hadis ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Wa kadza dzakara ghairu wahidin minas salaf annahu qala lahum ayyukum yulqa ilaihi sabbahi fayultalu makani wa huwa rafiqi fil jannah. Di mana yang meriwayatkan hadis yang serupa itu banyak, di mana Isa berkata, siapa yang bersedia wajahnya diserupakan dengan wajahku lalu dibunuh untuk menggantikanku, dan balasannya dia akan menemaniku di surga. Jadi yang pertama yang diserupakan dari 12 muridnya itu satu, yang 11 selamat, dan 11 ini nanti lari ke Yunani untuk mendakwahkan Nasrani yang diterima di sana, yang akhirnya singkat cerita Natalan pas bulan Desember pas salju mandap, padahal nang Palestina mboten enten salju. Nah niku versi satu. Versi kedua ada ulama seperti Ibnu Jarir yang berpendapat kalau yang disalib atau yang diserupakan itu semua muridnya 12 tadi, gak cuman satu. Nah, namun Ibnu Katsir mengomentari riwayat atau penjelasan Ibnu Jarir dengan mengatakan pada tafsir Ibnu Katsir yaitu siyaku gharibin jiddan. Ya, konteksnya itu sangat aneh. Apalagi kalau dikontekkan pada dakwah setelahnya bahwasanya muridnya nanti membawa agama ini ke Yunani, maka nek disalib semua lah sing nggawa sinten kan gitu. Nah, kemudian versi yang ketiga yang disalib itu adalah orang Yahudi yang bukan muridnya, yang mana dia pernah mendengar ceramahnya Isa Al-Masih, yang tapi kemudian dia justru menjadi kompor yang memfitnah Isa Al-Masih ini, sehingga orang Yahudi sepakat untuk melaporkan ke bangsa Romawi untuk menangkap, yang dikenal dengan Yudas Iskariot. Nah, Ibnu Katsir tidak cocok dengan pendapat itu dengan mengatakan wa ba'dun nasara yas'umu anna Yudas wa huwa alladhi dallal yahud ala Isa. Sebagian orang Nasrani menyangka bahwasanya Yudas yang berkhianat memberi Yahudi posisi Isa, walladzi subbihal lahum fasolabu, dialah yang diserupakan Isa lalu disalib, wa huwa yaqulu, maka dia mengatakan inni lastu bisahibikum analladzi dalaltukum alaih. Saya bukan orang yang kalian cari, justru saya yang menunjukkan posisi dia kepada kalian di sini. Maka Ibnu Katsir merasa bukan dia tapi yang lain, karena tadi ada dialog siapa yang mau. Kalau pengkhianat mesti dia nggak akan menawarkan diri, mesti dia malah nggak ada di situ gitu kan.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, nggih, siapapun yang disalib niku enggak penting buat kita. Yang penting yang harus kita imani bahwasanya Isa Al-Masih hari ini tidak pernah disalib. Dia ada di langit di sana menunggu menanti instruksi dari Allah untuk turun pada kali yang kedua ketika Dajjal sudah datang. Nah, ketika Dajjal datang dia akan turun untuk menyelesaikan urusan dengan Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi dan menyebarkan keadilan. Dan ketika jenengan lihat TV enek wong ngaku-ngaku dia adalah Isa, si fulan Isa, maka tanyakan sama yang bersangkutan, dudohno aku gambar kowe meduk saka langit gandulan suwiwine malaikat. Karena bunyi hadisnya seperti itu. Jadi dia turun dari langit itu kalih gocekan suwiwine malaikat kiwa tengen, malaikat loro tunggal ten mriki, tunggal ten mriki digoceki suwiwine meduk gitu kan. Nek mboten enten gambare niku videone, maka insyaallah niku nggih mung dusta, ngoten. Makanya urusan barang gaib niki harus hati-hati. Dan Allah sudah mengatakan bahwasanya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin. Allah itu Maha tahu atas yang gaib, dan yang gaib enggak akan pernah dikasih tahu kepada siapapun hatta rasul, kecuali rasul yang diridhoi. Makanya dalam kasus Musa dan Khidir, Musa enggak dibukakan mafatihul ghaib, Khidir yang dibukakan. Makanya ketika kemudian Khidir membunuh seorang anak, Musa geger, "Kamu pateni ngopo?" Begitu pula ketika ada perahu yang baik-baik di pinggir pantai dicoblos sama Khidir, Musa geger, "Kok mbok coblos sih ngopo?" gitu. Begitu pula kemudian ada rumah yang mau rubuh, kampung itu pelit untuk menjamu tamu, Musa minta jamu tapi nggak dikasih. Kemudian Khidir malah bangunkan rumahnya. Musa geger meleh, ngopo dadak bangunke rumah dari orang di kampung ini, wong sak kampungnya pelit kabeh gitu. Maka hal-hal seperti ini sudah difahami oleh para ulama dengan jelas, dengan clear bahwasanya urusan barang gaib itu harus dihadirkan dalil imma minal Quran atau imma minas sunnah. Apakah dari Quran ataukah dari sunnah? Kalau nggak ada dalilnya, mung ceritane cerita, maka ampun dipercaya. Yang sering saya kutip, saya ulang-ulang, Nabi itu Isra Mi'raj seumur hidup ping 1, kok terus enek wong ngaku bukan Nabi ngomongnya ping 70 gitu kan. Mbok nek tenan yo buktine apa kan gitu. Maka ucapan itu enggak bisa diterima karena Nabi adalah orang yang paling mulia dan paling segala-galanya, itu cuma sekali. Ba'da Isa, lanjut terus sampai menjelang subuh. Lah kok kemudian dia bisa sehari 70 kali. Niku pripun itu? Wong keng mriki dugi gimana niku butuh waktu pinten niku? 20 menit gitu. Ping 70 niku kan pun nganti sesuk niku. Makanya gak masuk akal itu nanti pengen hitung dulu. Nabi aja sekali naik terus turun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke tema yang saya sampaikan tadi, yaitu cara atau syarat masuk surga. Nah, mungkin jenengan pun bedek-bedek lah paling iki nggih mboten napa-napa. Wong bedek niku bebas gitu. Nah, disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 13. Jadi kula mencoba untuk hati-hati nih, hadis nih. Bahwasanya dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Nuhina, kami dilarang." Oleh siapa ya? Oleh Nabi. Untuk apa? An-nas ala an-sayyid. Kami dilarang oleh Nabi untuk banyak nanya. Jadi dalam Islam niku nek enten perintah terus kosak-kosik kok kayak takok nek akhirnya ra dilakoni niku kebiasaan orang Yahudi, maka kita enggak usah banyak nanya. Orang Yahudi ketika disuruh menyembelih sapi betina, dia teh kok betina sing piye? Sing warnane piye? Sing kuning sing piye gitu. Terus begitu kuning yang enak dipandang motor, enak sing pandang motor piye, sing ora tau dienggo ngluku, sing ora tau ngluku piye gitu. Sampai akhirnya kesulitan sendiri untuk mencari. Nah, maka para sahabat punya sifat yang beda. Ketika dilarang maka mereka enggak akan melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Sampai ada seorang sahabat itu pernah pakai cincin dari emas, kemudian Nabi mengatakan yang dipakai dari emas, laki-laki nggih, perempuan mboten napa, itu nanti akan diganti dengan api neraka. Terus dilepas dibuang sama orang itu, sama sahabat itu. Terus sama Nabi diambil terus iki manfaatno. Senajan ora entuk dienggo ning mbok dol entuk kayakno bojomu ya entuk gitu kan. Kira-kira ngoten. Tapi sama sahabat itu udah yang sudah jenengan larang saya udah enggak mau. Niku tabiat sahabat gitu kan. Ngoten. Jadi orang beriman tuh nganti ngoten niku dalam beriman. Nah, maka begitu dilarang oleh Nabi SAW untuk banyak nanya, enggak banyak nanya. Tapi namanya manusia, kepo. Fakana yujibuna ayyaji ar-rajulu min ahlil badiyah al-akil. Kami itu seneng
Kalau ada orang dari dusun, dari gunung, wong kampung yang datang ke Madinah untuk nanya. Jadi perasaan keinginan tahuan itu terpuaskan dengan ada yang nanya gitu. Kados jenengan nek misal usate monggo yang ngajeng-ngejak rame ini kok meneng ngantuk kabeh gitu kan. Jane nggih pengen tekok ning mungkin pekewuh atau wedi gitu kan. Padahal jane orang bayar kan untuk tekok gitu. Nah, maka ini sahabat ngoten niku. Wah, kon tekok ra itu gitu kan. Ra itu kok kan takok. Begitu ada yang tanya, seneng. Fayas alu wa nahnu nasma. Begitu kemudian orang ini datang nanya, kami menyimak. Karena yang akan ditanyakan pasti sesuatu yang baik, ilmu. Karena kenapa? Sumber ilmu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya yang disampaikan Nabi sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Nabi itu bukan hawa nafsu, itu adalah wahyu yang diwahyukan. Karena wahyu dan diwahyukan pasti ini ilmu dan sebaik-baik ilmu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat sangat senang untuk kemudian menyimak. Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Akhirnya suatu ketika datang benar ini orang kampung ini, faqala, dan dia berkata, ya Muhammad. Jadi kesannya kayak nggak punya adab, tapi ya maklum wong desa gitu kan. Wahai Muhammad, atana rasuluka faza'ama lana annaka tas'umu annallaha arsalaka. Ada utusanmu datang kepada kami dan dia ngomong nek kamu ngaku sebagai utusan Allah. Utusanmu teko ngomong nek kamu utusan Allah. Bener nggak gitu kan? Kata Nabi, sodako, bener. Kemudian orang ini bertanya lagi, faman khalaqas sama, terus sing gawe langit ki sapa Muhammad? Khala, kata Nabi, Allah. Kemudian orang ini bertanya lagi, faman khalaqal ardo, bumi ki sing gawe sapa Muhammad? Khala, kata Nabi Muhammad, Allah. Ini dalam kitab tauhid, dalam bab tauhid namanya tauhid rububiyah. Jadi menyandarkan semua perbuatan Tuhan Rob hanya kepada Allah. Jadi yang mencipta, yang mematikan, yang memelihara, memberi rizki, menjaga, yang memberi kesembuhan, yang mencukupkan, yang membangkitkan, yang menguasai hari pembalasan, itu kita kembalikan kepada Allah, maka itu tauhid rububiyah. Nah, dia bertanya itu, siapa sing nyiptake bumi? Allah, kata Nabi. Kemudian beliau bertanya lagi, faman nasobaha dihil jibal, kae enek gunung, sapa sing nancepke? Nah, wa ja'ala fiha ma ja'ala, terus isine enek isine, kuwi sapa sing ndekeki isine? Nek isine bakso sing ngekeki jelas niku Pak Alek gitu kan. Clear niku wis, enggak usah didebat niku. Soal Pak Alek ngongkon stafe ngoten menapa niku. Kala Nabi Muhammad dengan yakin mengatakan Allah gitu kan. Harus ngoten, nek ditekok sapa sing nyiptake gurem? Allah. Sapa sing nyiptake bintang? Allah. Itu tauhid rububiyah. Nah, kemudian dia bertanya lagi dan pertanyaannya ditambahi sumpah di depannya. Orang Arab itu kalau udah bersumpah itu menunjukkan sesuatu perkara yang besar. Fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal ardo wa nasabaha dihil jibal Allahu arsalaka. Maka demi yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang nancepe gunung sak ngekeki isine, apa tenan kowe sing ngutus Gusti Allah? Wah, itu pertanyaan luar biasa. Qala, kata Nabi dengan yakin, na'am. Nabi juga menjawab dengan yakin, tidak ada keraguan. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa shalawatin fi yaumina wa lailatina. Dan kemudian utusanmu yang ngomong, nek kamu nyuruh kami sholat sehari semalam 5 waktu. Tenan, kata Nabi SAW, sodako, tenan. Kemudian orang ini bersumpah lagi, fabilladzi arsalaka, demi Allah yang mengutus kamu. Allahu amaroka bihada. Apakah perintah itu datang dari Allah atau mungkarmu dhewe? Nah, nek kula tambahi ngoten niku. Qala, kata Nabi, na'am dari Allah, bukan dari saya. Monggo Bapak. Nah, kemudian beliau si orang kampung ini bertanya lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina. Dan kemudian utusanmu juga ngomong kalau kami diperintahkan untuk bayar zakat dari harta kami. Maka kata Nabi SAW, sodako, tenan, wiyo tenan, orang ngapusi. Jadi sing tak kirim ki wong tenan, orang wong apus-apus, orang yang jujur bukan pendusta. Fabilladzi arsalaka, maka demi Allah yang mengutusmu, Allahu amaraka bihada. Apa Allah yang ngutus, yang memerintahkan untuk mewajibkan zakat itu? Qala, kata Nabi, na'am, iyo. Dia bertanya lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina sauma sahri Ramadan fi sanatina.
utusanmu mendatangi kami dan mengatakan bahwasanya dalam setahun kami harus puasa di bulan Ramadan, apa kuwi tenan? Qala, kata Nabi, sodako, tenan. Kemudian dia minta lagi, bertanya lagi dengan sumpah, wabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihada. Maka demi Allah yang mengutus engkau wahai Muhammad, apakah benar kalau perintah itu datang dari Allah apa mung karepmu dhewe? Qala, kata Nabi, na'am, dari Allah, bukan dari saya. Kemudian dia bertanya lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal bait man istata'a ilaihi sabila, dan kemudian utusanmu menyampaikan lagi kepada kami, nek kami wajib haji bagi yang mampu, apakah itu benar? Kata Nabi SAW, qala sodako, benar. Qala, orang itu bertanya lagi atau menyampaikan lagi dengan sumpah, fabilladzi arsalaka, demi Allah yang mengutusmu, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruh kamu untuk mendakwahkan atau menyampaikan itu, memerintahkan itu? Qala, kata Nabi, na'am, Allah yang nyuruh, bukan aku. Summa wala, orang ini setelah dijawab tentang syahadat, tentang rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, maka orang ini kemudian ajeng napa kesah. Nah, begitu mau pergi, beliau kemudian mengatakan, walladzi ba'asaka bilhaq. Jadi ajeng kesah mengu, demi yang mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, la azidu alaihinna wala anqusu minhunna. Bakal tak lakoni sing tak tekokke, ora tak tambahi, ora tak kurangi. Sing tak tekokke mau kuwi wae sing tak lakoni, gak tak tambahi, gak tak kurangi. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, la in sodako layat hulannal jannah. Nek tenan dhek ngomong itu dan tenan dilakoni kaya ngono iku, maka layat hulanna. Jadi yat hulu, kemudian ada lam di depan, ini lam takkid, ada nun di belakang juga nun takkid. Sungguh benar-benar, jadi sungguh benar-benar dia akan masuk surga. Jadi udah sungguh benar-benar dia akan masuk surga. Maka hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah istilahnya, sebuah titik kepastian kalau seorang muslim harus berakar dari akidah yang benar dan kemudian menjalankan rukun Islam semampu maksimalnya. Artinya kalau sholat ya 5 waktu, kalau puasa ya puasa, insya Allah kita semua bisa, artinya mampu karena kita bertemu dengan waktu-waktu itu. Kemudian zakat tentu kepada mereka yang diberikan kesanggupan soal haul dan nisab. Karena kadang kaum muslimin niku ngertose nek zakat niku mung zakat fitrah gitu kan. Dan nek zakat mal itu etok-etok lali gitu kan. Padahal sebenarnya zakat mal niku enten. Nah, tergantung jenengan profesinya apa. Nek jenengan peternak nggih, ternak napa riyin gitu kan. Oh, ternak wedhus ya berarti minimal 40 ekor nanti ada zakatnya. Ternak unta 5 ekor ada zakatnya. Atau ternak sapi nanti bisa dikiaskan ke unta. Atau jenengan seorang pegawai, maka bukan zakat profesi tapi zakat dari tabungan yang ada di tabungan jenengan yang tersimpan selama 1 tahun dan seterusnya. Niku zakat palenten penjelasannya panjang. Begitu pula soal haji. Ada kaum muslimin yang sudah punya kemampuan tapi kemudian wah, aku kan wis tuwek Mas. Nek daftar awurung ya ora tekan. Daftar mawon, soal tekan mboten urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu surga itu punya pintu. Pintunya ada 8. Saya tidak sedang membahas pintunya, tadi saya sedang akan membahas kuncinya. Jadi pintunya ada 8, salah satunya pintu sholat, pintu zakat dan seterusnya. Maka saya membahas kuncinya. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 20.086 gitu kan. Bahwasanya dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, mafatihul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Yang namanya kunci surga itu adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Di sini disebutkan mafatih. Mafatih itu jamak dari miftah, yang artinya kunci. Nek miftah itu kunci 1. Makanya Ustaz ini kok Ustaz miftah berarti 1. Ustaz ini mafatih berarti oke gitu. Nah, maka mafatihul jannah, kunci-kuncinya surga, pintunya 8. Maka pintu 8 otomatis kuncinya ada 8. Nah, semua pintu ini dipersyaratkan syahadat yang benar. Syahadat yang benar itu apa? Di sini dikatakan la ilaha illallah. La ilaha itu namanya an-nafyu. Rukun yang pertama dari syahadat persaksian kepada Allah yaitu an-nafyu, yaitu kita menolak semua ilah selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketuhanan Isa al-Masih yang tadi di depan kita sampaikan.
Maka kemudian yang kedua, illallah, yaitu kita tetapkan bahwasanya yang kita sembah ya hanya Allah. Artinya kalau ada orang yang kemudian ngaku muslim, sholat yang neng begitu enek masalah melayu neng dukun, nah ini la ilaha illallah nyamboten betul. Ngaku cinta sama istrinya gitu kan, tapi anggere enek wong lewat nggak inguk lirak-lirik gitu kan, nek ayu malah ditutke, nah ini berarti cintanya palsu kan ngoten. Nah sama halnya dengan ini, makanya nanti orang-orang yang naik ke Sirat itu yang gagal total, gagal total. Niku yang pertama orang kafir, niku jelas. Yang kedua orang musyrik. Nah orang musyrik niki disifati musyrik bisa dua, bisa memang dia tidak beragama Islam atau dia orang Islam tapi melakukan kesyirikan akbar. Nah ini yang harus kita hati-hati. Wong Islam ning sajen kan enten to. Wong Islam ning kemudian ngomong aneh-aneh, termasuk kemudian bisa napa bedah langit segala macam. Nah niku ngomong sing luar biasa ngeri gitu. Nah kemudian yang ketiga orang munafik, orang yang nggak sinkron antara mulut dan hatinya. Jadi mulutnya ngomong Islam, omongannya ya kayak orang Islam, tapi hatinya sebel banget sama Islam. Itu ada orang seperti itu. Ini udah diistilahkan bagi duri dalam daging gitu. Jadi di dalam agama ini kemudian dia malah bukannya menguatkan Islam, tapi justru gembosi Islam dari dalam dengan mengatakan macam-macam. Semua agama samalah, atau kemudian mengucapkan selamat hari raya ini nggak apa-apalah, atau mungkin salam ini salam itulah gitu kan. Seperti yang pernah saya sampaikan toh. Namo budaya itu artinya terpujilah nama-nama Buddha. Masa yang Islam ngomong ngono gitu kan. Kemudian Om Swastiatsu segala klip keselamatan datang dari Sang Ida yang Widiwasa apa yang Islam ngomong ngono. Nah, maka hal-hal seperti ini tentu kurang tepat. Kemudian kunci yang kedua yang tadi suratnya jenengan baca sampai di situ disebutkan bagaimana kita dalam kondisi genting dalam kondisi kita perang pun kita diminta untuk sholat, sampai ada namanya sholat khauf, setengahnya sholat, setengahnya menghadap ke belakang membawa senjata, nanti begitu setengahnya sudah ngikut imam satu rakaat, nanti dibalik gantian yang madhep belakang maju. Nah begitu nanti udah pas salam, semuanya bareng-bareng salam. Nah itu sholat khauf yang tadi jenengan ayatnya baca tadi. Nah disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, miftahul jannah as-sholah wa miftahus sholah al-wudu. Bahwasanya kunci surga niku sholat dan kuncine sholat niku wudu. Artinya orang yang kemudian pengen masuk surga wajib sholat, dan orang yang pengen sholatnya diterima wajib wudu. Sehingga jenengan yang pengen sholatnya diterima, yang pertama harus belajar wudu yang benar, lalu kemudian jenengan juga harus belajar fikih sholat yang benar. Karena ada orang yang kemudian sholat tapi nggak pernah belajar, akhirnya sholatnya aneh-aneh gitu kan, sholatnya neko-neko gitu kan, gerakannya nggak pernah ada dalam Quran, dalam hadis nggak pernah ada, tiba-tiba muncul. Ada orang yang takbiratul ihram niku tangane dekek ten pinggir mriki, kiwoding. Ketika ditekoki, lah kok dadak ning kono, aku meh goceki atiku. Lah kok nek ra dikeki ngono platine ceblok. Jadi kita harus kemudian kembali kepada kitab-kitab fikih yang sahih tentang fikih salat, begitu pula dengan fikih wudu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkait salat niki, sebagian ulama seperti ulama-ulama Saudi itu sampai meragukan keimanan orang yang ngaku Islam kok ora gelem salat. Ngaku Islam kok wegah salat. Apalagi ketika Isra Mi'raj panjenengan mbok bilih nate mireng, nek yang namanya salat itu perintahnya langsung diambil ke langit ke-6. Bahwasanya di langit ke-6 itu ada Sidratul Muntaha, di situ ada Sidratul Muntaha niku, sidrah niku artinya daun bidara, tanaman bidara niku lho. Tapi bidara yang di sana beda bentuknya, warna-warni daunnya, mungkin nek didak niku warnane beda dan bisa dipenek. Nek bidara ten donya dipenek ketelusupen, rine kan upeh to niku. Nah, maka di sana daun bidara ini, pohon bidara ini muntaha artinya yang terujung, maka akarnya ini ada di langit ke-6, ujungnya ada di langit ke-7, senggol langit ke-7. Nah, apa yang difirmankan Allah dari langit ke-7 itu turun berhentinya di Sidratul Muntaha, diambil oleh Jibril dibawa turun. Begitu pula apa yang dibawa dari bumi, amal-amal solih panjenengan yang akan diangkat tiap Senin kali Kemis, termasuk ruh orang beriman yang mana setelah meninggal waktu nazak diambil nyawanya oleh malaikat maut itu akan dibawa sampai ke langit yang ke-6 itu. Nah, maka di situ yang dari bumi berakhirnya juga di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kalau diceritakan soal cerita Isra Mi'raj ini panjang, yang intinya Nabi itu melakukannya seumur hidup cuma sekali. Kok hari ini ada orang yang ngomong si fulan ini sampai 70 kali, maka kita bisa pastikan yang ngomong ini adalah seorang pendusta. Walaupun, nah ini penting, ini akidahnya. Walaupun dia mengaku sebagai cucunya Nabi. Di depan tadi saya sudah nodok nyinggung soal Dajjal. Nah ini saya sampaikan dalilnya. Kenapa kita enggak perlu untuk mengimani orang-orang yang berdusta walaupun dia ngaku cucu Nabi? Nabi sendiri yang ngengket. Jadi Nabi sendiri yang dahului kita kalau kita harus hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sunan Abu Dawud hadis nomor 3704, jenengan tak tulis 3704. Mungkin jenengan boleh ini ku kitabe. Nah, dikatakan dari Abdullah bin Umar, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhaharul fitan. Kami dulu pernah duduk bersama Nabi SAW dan Nabi kemudian menyebutkan tentang fitnah-fitnah, kejadian akhir zaman yang berupa kekacauan. Jadi fitnah niku secara bahasa Arab yang saya tahu niku kekacauan, keruwetan. Tapi nek bahasa kita fitnah niku nuduh tanpa bukti kan ngoten to, nek di kita. Tapi nek bahasa Arab fitnah niku kekacauan, kerucuan, bencana ngoten niku bisa dimasukkan dalam konteks fitnah. Nah, fa aksara fi dzikri. Nabi menyebut-nyebut macam-macam fitnah, engko bakal ngene, bakal ngono, hatta zakara fitnatal akhlas. Sampai nanti akan muncul namanya fitnah al-akhlas. Mungkin jenengan saya akan tanya, sudah kejadian apa belum? Nah, jadi Nabi pas cerita dereng kedadosan. Nah, nanti saya tanya, pun dadi napa dereng? Faqala qailun, maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma fitnatul akhlas?" Fitnatul akhlas niku napa? Kata Nabi SAW, "Dia harabun wa harbun." Yaitu fitnah di mana manusia itu akan diperangi dan diusir sehingga mereka harus mengungsi berlarian. Enten apa mboten? Enten. Palestina niku, gitu. Diperangi Melayu, dari Gaza pindah ke Rafah, Rafah dibuang pindah meleh ke Jenin, dibuang pindah meleh ke buang meleh gitu kan. Nah, maka ada. Jenengan pun nyakseni dhewe to, zaman dulu dereng enten ngoten niku. Nggih. Kemudian summa fitnatus sarok niki yang saya singgung tadi. Kemudian akan muncul fitnatus sarok. Sarok niki, bahasa sarok niki kesenangan. Makanya Nabi pernah mengatakan ajaban li amril mukmin, menyenangkan urusan orang iman. In asobatu sarok syakaro. Dek enak entuk nikmat sing nyenengke bersyukur. Nah, jadi sarok niku nyenengke. Wa in asobatu doro nek kenek sing rapenak sobaro, sabar wong iman kuwi. Nah, di sini disebut fitnatus sarok, nyenengke ning jane kuwi fitnah. Nyenengke ning kuwi jane masalah, gitu kan. Apa? Dakhonuha min tahti qadamai rajulin min ahli bait. Oh, pakai kata ahli bait. Dadi niku keluk sing kemebul metu saka ngisore sikil ahli bait. Niku cuman kiasan. Yang menunjukkan niku barang ruwet ning metune saka ahli baitku. Nah, jadi mboten metu king kita. Jenengan enten sing ngaku Habib napa mboten? Mboten enten to. Nah, mboten medal king kita. Hanya dari orang yang mengaku keturunan Nabi. Nah, bahkan dibahasakan yasumu annahu minni, dia ngaku keturunanku. Walaisa minni, padahal dudu. Mboten napa mboten sakniki? Nggih, banyak malahan. Jadi mboten pun wong malah banyak niku. Ampun dilebokke ati lho, Pak. Wah, aku boleh dicegat. Wa innama auliyai al-muttaqun. Nah, mereka kan ngaku keturunan Nabi terus ngaku wali, ya toh? Tapi yang terjadi Nabi mengatakan sing fitnah sarok kuwi wonge bakal urip kepenak. Ning sakjane ruwet, ngaku keturunanku ning dudu, padahal nek ngomong keturunanku terus waliku kuwi wong takwa. Orang takwa itu asasnya dua, saya ulang-ulang di mana-mana, yaitu imannya di atas tauhid la ilaha illallah, kemudian amaliyahnya di atas sunnah. Prakteknya boten, ngaku keturunannya Nabi ning ngajari kesirikan. Oh, lemah ora enek ajine terus dadi aji mergo dikei kuburan. Kayak kuburan, kok iso aji? Awet diundang mriku goleke terbelo dibolongi tengah to. Dadi kotak infak. Begitu wis kebak, nah ngusungine ora nganggo ember, nganggo karung, ora mung siji, Pak, 5 minimal gitu. Duit sekarung, Pak. Sing gadah ngoten iki namung paling ten iki.
Makanya ya Allah, kula pas maca niki astagfirullah. Ya, nah, makanya Nabi itu dikatakan shadiqul masduq. Orang yang nek ngomong bener terus omongane nggih bener. Kan enten wong jane jujur, ning dalah gandeng krungu omongan ra bener terus disampaike akhirnya dhek seolah-olah dusta ning jane orangnya bukan pendusta. Tapi Nabi mboten shadiqul masduq, wong jujur, isi omongane mesti nggih bener, mboten mungkin luput. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan ampun susah kalau iki wali apa wali aku ya wali murid. Wali nikah. Nah, kemudian summa yastolihun nas ala rajulin kawarikin ala dilain. Kemudian manusia akan bersatu di bawah kepemimpinan seorang yang seperti panggul di atas tulang rusuk. Artinya dia kondisinya fisiknya cacat. Artinya Nabi mengatakan nanti itu akan muncul orang yang dijadikan pemimpin ning sakjane fisiknya itu enggak sehat. Enten apa mboten? Enten wong jenengan nate duwe presiden ngoten niku lho. Lho tenan iki Nabi pun ngendikan lho. Lho. Tenan iki Nabi sing ngomong lho. Kula mung nyamung nyetakke tekok wis dadi napa dereng kan ngoten. Bebot? Fakta, makanya itu di fakta. Gitu. Ngoten niku nggih, mungkin nggih diulangi lagi mbuh mungkin sinten gitu. Nah niki sing parah mulai. Summa fitnatu ad-duhaima. Fitnah yang ketiga namanya fitnah duhaima. La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latomathu latmatan. Enggak akan meninggalkan seorang pun dari umat ini mesti mengenainya. Kita semua kena. Nek kalau kita pengen selamat butuh ilmu ini majelis ilmu. Artinya nek jenengan ngapunten niki jenengan jadikan majelis ilmu terakhir bar niki pun emoh hati-hati. Jenengan mungkin kena fitnah duhaima ini. Kemudian para sahabat bertanya, ingkodot tamadat, apakah setelah duhaima ini selesai muncul lagi? Kata Nabi enggak, bahkan fitnahnya tambah parah meneh. Nah duhaima niku napa kata Nabi, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Akan muncul orang yang kita bisa bertemu di malam harinya sama-sama orang Islam, mungkin ya sholat di masjid bareng. Ning karena masalah sedemikian pelik, dia nggak ngerti ilmunya, dia nggak bisa menyelesaikan, nggak mau bertanya pada ahlinya, akhirnya yang terjadi mumet dicandai dewe, sesuk murtad gitu. Dan kemudian sampai Nabi mengatakan hatta yasiron nas ila kustotoy, sampai manusia itu akan terbelah menjadi dua kubu, kustotin imanin la nifaqo fi, orang-orang yang punya iman nggak ada kemunafikan di hatinya. Makanya tadi saya bilang orang yang punya kemunafikan di hatinya itu nggak akan selamat dari syirat. Harus hati-hati karena bahaya orang munafik itu casingnya Islam, mungkin dia ketune sami sok ya jenggote podo gitu kan, sholatnya mungkin ya podo tapi masuk neraka karena kemunafikan. Sampai dikatakan fidarkil asfali minan nar, nyemplung neraka niku sing ngisor dhewe, ora mung rodok tengah, ngisor dhewe. Jek bejaji sinten Abu Thalib niku dhuwur dhewe. Dadi adabnya paling enteng dhewe. Ning sak enteng-entenge niku napa delamakane niku dijilat geni neraka, otaknya melepuh, niku sing paling enteng. Lah paling iso terus piye gitu kan, nak bilang gitu. Makanya sampai di sini dikatakan kalian nanti akan terpecah menjadi dua. Yang pertama kalian setengahnya orang iman tanpa kemunafikan, kemudian wa qustatin nifakin la imana fi, setengahnya orang ngaku iman ning isine wong munafik. Wah, ini bahaya. Makanya saya tadi dan Baitur Rahman saya sampaikan ada tokoh agama kita Islam di Indonesia dikenal sebagai tokoh. Saya ngitung itu sampai 7. Itu ketika ditanya tentang bagaimana hukum mengucapkan selamat hari raya agama, enggak apa-apa jawabannya. Enggak apa-apa. Padahal yang namanya tadi saya singgung di sana, Imam Ahmad ibn Hambal itu berdebat dengan penasehat penguasa pada waktu itu gara-gara menyatakan Quran ini makhluk apa kalamullah. Penasihat penguasa menyatakan ini makhluk, Imam Ahmad bin Hambal kan ngomong ngoten mboten kersa. Padha Qurane Pak sing dicekel. Ning siji meyakini makhluk, siji meyakini kalamullah. Imam Ahmad pilih kalamullah dan dipenjara 3 kali penguasa. Di penjara mboten mung kados ten kita kalau nanti mlebet penjara Solo niku enak Pak ten niku. Iso sing napa sing Nasara iso main band niku napa kebaktian, sing Islam iso ten masjid. Terus dikei panganan, terus iso guyang-guyu, iso bengkel, penak dan penjara niku. Ini ampun kersa mlebet niku nggih gitu. Maksud kula ngabari ngoten lho. Ten niku mboten disiksa. Imam Ahmad bin Hambal niku disiksa, Pak. 3 kali penguasa disiksa.
dan tetap teguh memegang niku, padahal sing dibahas niku sama Quran. Lah kok sakniki enten orang yang dianggap tokoh, dianggap ulama, tapi menyatakan bahwasanya mengucapkan selamat itu boleh. Makanya hati-hati. Yang namanya iman niku sinkron antara isi hati, mulut dan perbuatan. Nek kemudian atine sama mulutnya enggak sinkron, sahadat ning atine anyel sama Islam niku munafik. Nek kemudian hati sama mulutnya enggak sinkron dengan perbuatan, hati-hati bisa masuk dalam kategori syirik. Ngomongnya syahadat iya, atine iman, tapi kok dodolan rapayu terus melayu ning dukun, golek pesugihan gitu kan. Nah, sampai Pak Alek dulu awal-awal dodolan niku kula mireng Pak Alek niku kula dereng sampai kene, sampai dikatakan, "Wah Pak Alek kae baksone rame mergone ngapa nggo jero dandange dicemplungi cawet ngomong." Ternyata kula tekoke karo bakul bakso niku nek diangkat ternyata napa? Gajih nggih. Sing lebaran niku lho. Ning kula mboten tekok Pak Alek, tekok Pak tukang bakso liya. Kowe nyempluke cawet to Mas? Mboten. Kuwi gajih Pak iki lho lembaran ngeten iki. Niku awal-awal dodolan niku, cemplungke ngoten niku terus gitu. Nah, sandung lamur niku istilahnya niku. Akhirnya mari wong kesandung ilat niku wau. Nah, kemudian hadis ini ditutup dengan perkataan fa idza kana zakum, kalau itu akhirnya terjadi yang namanya fitnah 3 tadi, maka fantadiru ad-dajjal, tunggunen dajjal min yaumihi au min ghadihi. Nek radina iki sesuk bakal jedul. Pramila niki pun kedadosan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan saya, Nabi tadi mengatakan fitnah yang namanya fitnah sarok, wong uripe penak kuwi keluke muncul saka sikile ahli baitku. Dek ngaku-ngaku ahli baitku ning dudu, itu ada 2 kemungkinan. Satu, mungkin dia memang benar ahli bait Nabi ning dia enggak sesuai dengan petunjuk Nabi, atau yang kedua dia bukan tapi ngaku-ngaku. Nah, kok yang benar tapi kok kemudian ditolak persaksian oleh Nabi SAW gimana? Apakah kalau kemudian orang itu bernasab tapi kemudian enggak ngikuti kakeknya terus bisa terputus nasabnya? Benar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala niki terakhir nggih pada Quran surat Hud ayat 45 sampai 46, wa nada nuhun rabbahu qala rabbi innabni min ahli. Bahwasanya Nuh ketika nyuruh putranya naik enggak mau, putranya pilih ngelangi, katanya nanti akan ada bukit yang lebih tinggi, tak parani tak renangi Pak, tenang aja Pak, aku gah munggah kapalmu kuwi gitu. Pokoknya aku pengen selamat, tenang wae, aku iso kok renang. Nah, Nuh ngerti kalau yang terjadi ini bukan banjir biasa, banjir yang luar biasa. Makanya Nuh langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, itu anak saya, keluarga saya." Dan benar darah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apa yang dijawab? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Hei Nuh, senajan kuwi darah dagingmu ning gandeng pilihan dalane ora kaya dalanmu, kuwi dudu keluargamu. Makanya tadi yasqumu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku keturunanku ning dudu. Dudu di sini bisa benar-benar bukan keturunan Nabi, atau sebenarnya dia punya nasab kepada Nabi, tapi karena nggak mau ngikuti datuknya yang berdakwah tauhid tapi malah nawarke kesirikan, maka itu nggak diakui oleh Nabi SAW. Nanti dalam bab telaga mereka termasuk yang terusir dari telaga. Jadi diusir, Nabi gondeli, itu umat saya ya Allah, kata Allah, anta la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu enggak ngerti kelakuane sepeninggal kamu. Bar kamu enggak ada, kamu enggak ngerti. Makanya mereka nek ke acara ngaku-ngaku nabi niku dugi, rawuh, nggih, nggawa malaikat, nggawa niki wae niku jelas hapus-hapus. Mboten mungkin karena nabi itu ada di tempat tertentu di langit sana yang bernama Rafiqul A'la. Ruhnya ada di sana, jasadnya ada di bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok bilih mengaten ingkang saged kula aturaken gitu lalahipun jam 09.00 gitu. Ada yang mau ngajak rame? Mboten enten. Kita tutup dengan doa nggih. Panjenengan aminkan. Pak Mul. Oh, cekap nggih, siap. Monggo diunduk. Nggih. Lah sanese kula dereng hafal lho. Ngertose Pak RT. Oh, ngertos. Wong pun kula sebut bola-bali makane. Sak cawat-cawat pun kula sebut. Oke, kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdhan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran ya arhamar rahimin. Irhamna wa ya dzal jalali wal ikram irhamna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina as-salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa aslih asdiqana wa aslih ikhwanana wa ahwatana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya dzal quwwatal matin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum wa waffiq alaihim sabra ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya Ghaniyyu ya Hamid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma asfi mardana waqdi duyunana ya khairar raziqin. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataitana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wa na'udzu bika min fitnatil mamat wa na'udzu bika min fitnatil qabri wa adabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min adabi jahannam ya rahmanir rahim. Allahumma inna na'udzu bika minar riba wa na'udzu bika minaz zina wa na'udzu bika minad dain wa ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzu bika minal ma'sami wal maghram ya Ghaniyyu ya Hamid. Allahumma inna na'udzu bika min su'il akhlaq wa na'udzu bika minar riya wa na'udzu bika minas sum'ah wa na'udzu bika minal kadhib wa na'udzu bika minasy syirki wa na'udzu bika minan nifaq.
ya arhamar rahimin. Inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wajma'na fil jannah jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.